Semoga bisa segera memasuki tempat yang telah disediakan dan mengisi soft atau ruang kosong yang ada di depan yang belum terisi. Dan juga kami mengingatkan terus untuk kita semuanya senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak aman yang bisa diatur oleh masing-masing. Dan insya Allah juga kita tidak akan melakukan kegiatan yang tidak terlalu lama sehingga kerumunan bisa kita minimalisir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Gema takbir berkumandang dari mulai maghrib kemarin hingga hari ini, dan insyaallah sampai hari tasrik ketiga keagungan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa kita kumandangkan sebagai bagian untuk mengiringi ritual Idul Adha dan ritual haji yang sedang berlangsung hari ini di tanah Mekah, yang kita sedang harapkan bisa kita ikuti di kesempatan selanjutnya insyaallah. Semoga di kesempatan kali ini Allah memberikan ridhonya kita melaksanakan ibadah Idul Adha di suasana pandemi yang sedang mengintari lokasi kita insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa panjatkan, kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah bagian umatnya yang sedang mengikhtiarkan agar kita diakui menjadi umatnya dan kemudian menjadi kelompoknya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin semua yang telah hadir di tempat ini, alhamdulillah hari ini, pagi ini DKM Al-Ikhlas menyelenggarakan pelaksanaan sholat Idul Adha, dan insya Allah ada beberapa rangkaian acara yang akan disampaikan di kesempatan kali ini. Namun perlu kami sampaikan, pelaksanaan Idul Adha ini kemudian berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Idul Adha hari ini tidak dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, karena mengikuti saran dan anjuran dari pemerintah yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari esok. Baik, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara di pelaksanaan sholat Idul Adha di kesempatan pagi hari ini. Setelah pembukaan, kita akan langsung dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban di DKM Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Dandan Sofari. Kemudian setelah itu langsung kita akan laksanakan sholat Idul Adha yang akan langsung dipimpin oleh Khatib Ustadz Aib Saiful Malik dan juga imam beliau langsung yaitu Ustadz Aib Saiful Malik. Kemudian setelah Idul Adha, sholat Idul Adha ini selesai, ada disediakan ramah tamah oleh panitia bagi yang berkenan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Baik, dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan DKM Masjid Al-Ikhlas. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban di lingkungan DKM Al-Ikhlas, yaitu yang terhormat Bapak Dandan Sofari. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sedianya mau melaksanakan penyembelihan hewan
hewan kurban hari ini, namun mengikuti perkembangan sesuai dengan maklumat bersama Bupati, Kepala Kemenag, dan Ketua MUI. Sesuai dengan himbauan tersebut, maka kami akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban tidak hari ini dan akan dilaksanakan pada hari besok, yaitu hari Rabu, hari Tasyrik, tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah. Sampai hari kemarin kami menerima amanah hewan kurban sejumlah 4 ekor sapi, 2 ekor domba. Namun ada tambahan selanjutnya, yaitu pada sore hari, sehingga insya Allah besok hari kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban sejumlah 4 ekor sapi dan 3 ekor domba. Mudah-mudahan amanah yang kami terima bisa kami laksanakan, dan kami berusaha melaksanakan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat menjadi amal ibadah kita dan mendapat pahala sesuai apa yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jami'ah rahmatullah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل حديث يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faradal hajja wal umrata lillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa sampai pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, dan kita bersama-sama dapat melaksanakan salat berjamaah Idul Adha dan ibadah-ibadah lainnya dengan penuh keterbatasan, yakni dalam kondisi saat wabah pandemi COVID-19 masih berada di sekitaran kita. Namun dengan kondisi seperti inilah, mudah-mudahan kita tetap harus senantiasa meningkatkan keimanan kita, kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bersabar dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas-kualitas itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita pada jalan yang benar dan senantiasa memberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para mukminin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti arahan serta petunjuk-petunjuknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan terakhir dalam tahun Hijriah. Dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita dengan 3 ibadah, yaitu pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan salat Idul Adha, dan pelaksanaan ibadah kurban. Ketika bentuk ibadah itu ada keterkaitannya dengan sosok manusia yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala. 3 sosok manusia itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar telah sukses melaksanakan tugas yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki Ka'bah dan membangun kota Mekah Al-Mukarramah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat, dan telah kami perintahkan pada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumah itu untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang melakukan sujud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga sosok itu, yang pertama adalah sosok Nabi Ibrahim. Dari sosok Nabi Ibrahim inilah ada beberapa bentuk keteladanan yang harus kita telaah dan kita ikuti dan mencontohnya. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim memegang prinsip kebenaran sejak muda hingga usia tua dan sampai pada saat beliau meninggal. Memahami, meyakini kebenaran merupakan prinsip yang harus selalu dipegang oleh umat manusia. Pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ada idealisme yang berkelanjutan. Inilah yang penting bagi kita, karena banyak orang yang buruk saat muda baru baik saat tua. Orang yang baik pada saat muda dan
jelek pada saat tua, bahkan ada yang buruk dari muda sampai akhir tua, sampai beliau meninggal. Dapat diambil kesimpulan dari hal ini, dari kisah Nabi Ibrahim ini yang menghancurkan berhala-berhala pada saat usia muda dan menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan menyembelih Ismail saat beliau mencapai usia yang tua. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bahwa prinsip ketuhanan dan akidah yang benar merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, sejak muda remaja, Nabi Ibrahim sudah berjuang agar keluarga dan masyarakatnya hingga para pemimpin terbuka hati dan pikirannya atas kesesatan bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus Nabi melainkan ketika saat muda, dan seorang yang alim tidaklah diberi Allah ilmu melainkan di waktu muda. Dan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menghancurkan berhala-berhala yang dipertuhankan oleh masyarakatnya hingga menyebabkan ia divonis mati dan betul-betul dieksekusi dengan cara dibakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Setelah Ibrahim betul-betul dieksekusi, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dengan memerintahkan api itu untuk menyelamatkan Ibrahim. Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah berfirman, hai api, jadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Oleh karena itu hadirin sidang Id, sejak muda seharusnya seseorang sudah membersihkan dirinya dengan taubat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya ketimbang orang tua yang taubat. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Sosok yang kedua adalah Nabi Ismail. Teladan dari Nabi Ismail adalah bahwa beliau menunjukkan kematangan pribadi, hidayah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala yang dimilikinya membuat memperoleh kematangan daya berpikir, kecerdasan dan kejernihan hati. Sebagai anak yang baru gede, kematangan diri Ismail tidak hanya dari sisi fisik yang sudah balik, tapi ada 3 kematangan pada dirinya. Yang pertama, kematangan berpikir, sehingga ia bisa diajak berdialog dan diminta pendapat oleh Ibrahim. Bahkan pendapatnya luar biasa. Ia menunjukkan pada ketegasan dan kesamaan persepsi atas pemahaman dengan ayahnya. Nabi Ismail berpendapat tentang mimpi ayahnya. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ia tidak mengatakan, wahai ayah, kalau memang engkau pahami perintah Allah demikian, kerjakan olehmu, resiko tanggung sendiri. Yang kedua, kematangan jiwa untuk menerima dan melaksanakan perintah Allah yang berat. Bahkan ia mengatakan, insya Allah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ia tidak mengklaim diri sebagai anak yang paling sabar, apalagi satu-satunya orang yang sabar. Ini menunjukkan akhlaknya yang sangat mulia. Ismail berusaha menjadi orang yang sebaik mungkin, tetapi ia tidak mengklaim sebagai orang yang baik, apalagi merasa sebagai satu-satunya orang yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kematangan dalam memahami sejarah, sehingga punya kesadaran sejarah. Ia memahami dan menyadari bahwa generasi terdahulu banyak yang sabar, bahkan jauh lebih sabar dari dirinya. Ia membuatnya menjadi tawadu, tidak sombong atas kebaikan dirinya. Sekarang ini berapa banyak orang yang berusaha menjadi baik dan benar, tetapi kemudian menyombongkan diri karena begitu mudah menganggap orang lain salah, dan ia pun merasa benar sendiri. Sosok yang ketiga adalah
Siti Hajar. Beliau adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sosok Siti Hajar terdapat semangat berusaha dan berjuang untuk melanjutkan kelangsungan hidup dan perjuangan menyebabkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Siti Hajar mencontohkan kepada kita bagaimana ia mau berusaha mencari rezeki meskipun situasi dan kondisinya sangat sulit. Karena ia berjalan menuju Bukit Sofa hingga Marwah, berusaha meski tidak mengabaikan perhatiannya kepada anaknya kesayangannya yaitu Nabi Ismail dalam haji dan umroh. Apa yang dilakukan Siti Hajar ini diabadikan dalam bentuk sa'i yang artinya berusaha, usaha dari hati yang suci dan tidak mengabaikan nilai-nilai idealisme. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, setiap kita harus senantiasa berusaha secara halal, sesulit apapun keadaannya dan sekecil apapun peluangnya. Hal ini karena peluang selalu ada dan memang selalu ada celah di tempat yang sempit sekalipun. Hanya orang baik yang mau berusaha dan berjuang yang menganggap sudah tidak ada pulang lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat uraian tiga sosok tadi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar yang saya sampaikan, maka banyak hal yang menjadi teladan bagi kita, bahwa mereka telah mewujudkan adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam masyarakat. Mereka telah sukses mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membangun Baitullah Ka'bah sebagai tempat ibadah, membangun sumur Zam-Zam sebagai sarana ekonomi, serta membangun kota Mekah sebagai tempat yang aman dan tenang, tentram, kerta raharja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa tarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negara dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang berbahagia, bila kita menelaah dari paparan kisah keluarga Nabi Ibrahim tadi, maka kita dapat mengambil hikmahnya yang dapat disimpulkan kepada 3 poin kunci sukses mereka. Yang pertama adalah adanya semangat perjuangan. Yang kedua, adanya semangat pengabdian yang penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya semangat pengorbanan dari mulai ilmu, tenaga, harta, bahkan jiwa. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, khatib ingin mengajak seluruh hadirin semuanya. Yang pertama, marilah kita bersama-sama untuk menempa diri kita dengan semangat perjuangan, semangat pengabdian, dan semangat pengorbanan. Marilah yang kedua adalah marilah kita melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzi yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai terhadap orang-orang yang berjuang di jalan Allah
dengan satu padu seperti bangunan yang kokoh dan kuat. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama mengorbankan segala kekuatan kita, kemampuan kita, keampuhan kita, tenaga kita, ilmu kita, bahkan jiwa kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang ingin rahimakumullah, dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Hadirin sidang jin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan merupakan sebuah kebenaran, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi sebuah kesalahan yang saya sampaikan dan itu adalah merupakan kesalahan diri pribadi saya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian alhamdulillah telah kita lakukan dan kita laksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kita dengan teriring doa semoga Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir di tempat ini dan juga lingkungan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan barangkali ada keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.